كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Nah, dalam pelajaran ini yang dimaksud dengan syafaat itu adalah pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain atas izin Allah, ya. Pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberi pertolongan maupun yang diberi pertolongan harus memenuhi syarat. Yang harus dipenuhi nanti ada dua, ya. Syafaat itu merupakan salah satu penyebab, sebab yang membuat Allah berbelas kasih kepada orang yang menauhidkan atau mengesahkan Allah, ya. Allah lah yang berhak memberikan syafaat atau pertolongan atau memberikan izin kepada seseorang untuk memintakan syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang lain. Nah, apa syaratnya untuk memperoleh syafaat Allah itu? Ada dua. Yang pertama, atas izin Allah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yaitu Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Al-Baqarah ayat 255. Itu dia. Kemudian pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhai perkataannya. Surat At-Taha ayat 109. Kemudian juga ada surat-surat As-Saba dan An-Najm di mana dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Kemudian di surah An-Najm dan beberapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya di sini, lalu aku meminta izin kepada Rabbku, lalu diizinkan. Dia mengilhami aku bacaan-bacaan tahmid yang aku gunakan untuk bertahmid. Aku tidak mengenalnya sekarang, maka aku bertahmid dengan bacaan-bacaan tahmid itu dan aku menunduk sujud kepadanya. Kemudian dikatakan, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mohonlah engkau akan dikabulkan. Mohonlah akan dikabulkan permintaannya. Mintalah engkau akan diberi dan diberikanlah syafaat engkau akan dikabulkan syafaatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian Nabi, malaikat dan orang-orang beriman dapat memberi syafaat atau pertolongan di akhirat karena atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesungguhnya Allah lah yang memiliki syafaat dan pertolongan. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, itu Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap orang yang diberi syafaat. Orang-orang yang diridhai untuk mendapat syafaat adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak berbuat syirik. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Anbiya yang artinya mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang dia ridhai. Kemudian di surah Al-Ghafir juga, orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Kemudian dalam surah Al-Muddathir, lalu tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Kemudian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, yaitu setiap nabi mempunyai doa mustajab dan setiap nabi bersegera menggunakan doanya. Sedangkan doaku, berarti doaku siapa di sini? Rasulullah. Aku simpan sebagai syafaat bagi umatku, untuk kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, disimpan oleh Nabi Muhammad di akhirat kelak, di hari kiamat.
ia akan didapat insya-Allah oleh orang yang mati dari umatku yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian juga katakanlah ya, Zumar, kepunyaanlah Allah syafaat itu semua. Jadi dari sekian banyak nabi yang diutus, hanya Nabi Muhammad saja yang mengundur permintaan doanya di akhirat untuk umatnya. Sedangkan nabi yang lain diberikan oleh Allah di dunia semuanya. Oke, baik, mudah-mudahan dari pembahasan kita tentang apa syarat-syarat untuk diberi syafaat tadi kita pahami. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan untuk like, subscribe dan komen.